Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel Kursus Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai salah satu komponen elektronik, yaitu namanya relay. Video ini saya buat karena ternyata masih banyak dari rekan-rekan kita bingung bagaimana caranya nyambung relay. Ada yang kakinya katanya 4, ada yang kakinya 5, ada yang kakinya 6. Baiklah, kali ini akan saya buatkan video cara menyambungkan kaki-kakinya ke peralatan elektronik. Baiklah, kita mulai. Relay kalau dilihat dari samping, ya bentuknya dia segi 4 begitu tuh ya. Itu ya. Tuh. Jadi di bawahnya ada kakinya. Ya. Tapi kalau dari samping itu tidak mewakili kita melihat mana kaki-kakinya, tetapi yang mewakili melihat kaki-kaki atau pin-pin dari relay itu yang ingin kita solder, yaitu dari bawah melihatnya ya. Ini segi 4 ini biasanya, kemudian di sini ada titik. Ini umpamanya relay yang kaki 4 ya, kaki 4. Saya terangkan dulu yang kaki 4, maksudnya 4 pin. Ini, kemudian di sini, ini di sini. Ini biasanya ada tandanya ya, karena kebanyakan relay yang akan kita gunakan adalah relay DC. Ya, relay DC yang tegangannya ada yang 6, ada yang 9, ada yang 12 gitu ya. Tergantung rangkaiannya, rangkaian elektroniknya itu dia pakai setrum berapa. Kalau pakai setrum 6, pakai 6, 9, 9, 12, 12. Tapi bukan berarti yang 6 ini nggak bisa dipasang di setrum 9. Bisa, nanti pakai R, pakai resistor ya. Resistor sebagai pembagi tegangan. Tapi kalau yang 9 volt nggak bisa dipasang di rangkaian yang menggunakan power supply atau setrumnya 6 volt. Yang 9 bisa digunakan pada rangkaian elektronika yang menggunakan power supply setrumnya 12 volt dengan menggunakan R ya, R pembagi tegangan. Kan sudah diajarkan R pembagi tegangan. Tetapi yang 12 nggak bisa dipakai di yang 9 volt ya. Oke, kita teruskan. Ini yang kaki 4 dulu. Yang kaki 4 tuh biasanya di sini ada plus, di sini ada min gitu ya. Kemudian biasanya ada keterangan. Keterangannya sih biasanya di samping ya, di samping di sini keterangannya ada coil gitu ya, umpamanya 6 volt. Berarti plus minus ini ya, ini 6 volt. Kemudian di sini ada pelatuk 1, umpamanya 2 gitu ya. Nah, oke, sekarang saya gambarkan dalemannya ya, dalemannya. Koin ini kalau dibongkar di dalam itu, ternyata isinya di dalam itu ada besi bulat gitu tuh, besi bulat di dalam ini ya. Kemudian besi bulat ini gitu-gitu tuh, dililit pakai kawat kecil, kayak kawat yang gulungan dinamo gitu ya. Ininya ini besi biasa aja, ini besi biasa aja ya, besi putih ya. Nah, ini nih, yang ini lilit ini disebutnya coil ya, ini nih coil atau gulungan. Yang coil ini, yang ini nih yang ada plus minusnya. Nah, gitu coil. Nah, coilnya ini macam-macam kan, ada yang 6 volt, ada 9 volt. Kalau 6 volt dikasih 9 volt kebakar. Kalau 9 volt dikasih 6 volt, nggak begitu narik. Oke, kita sekarang umpamanya ini koilnya 6 volt ya, yang ini 6 volt.
Kalau ini disambungkan dengan aki gitu ya, aki nampol. Kalau sekarang udah nggak ada aki nampol ya. Kalau dulu ada aki nampol plus ya, yang sebelah sini plus, mamanya sebelah ini min ya. Kemudian kita sambungkan nih si kaki koil nih, ini nih kaki yang ini nih ya. Yang plus ke plus, yang min ke min gitu. Maka besi ini berubah menjadi magnet. Nah, besi yang bulat nih, besi yang bulat ini kurang panjang kali dikit sini ya. Gitu. Nah, ini besi ini. Kalau di sini ini ada paku gitu ya, paku payung atau apa ya. Ini diputus dulu ya, paku payung dibiarin di sini. Ketika disambungkan sama kita ke sini, plek nyambung, maka si paku payung itu kesedot ke sini ya, nempel. Jarum atau peniti atau apa sajalah gitu ya. Ketika dikasih setrum si koil ini, itu kaki ini ya, yang ini, maka benda-benda yang yang bisa ditarik oleh magnet ketarik, jarum, peniti gitu ya, atau paku payung. Kalau diputus lagi sama kita ini nariknya kuat sekali, ngekep gitu ya. Ini kalau diputus sama kita cek, maka dilepas lagi. Ibaratnya kalau dia di bawah gitu posisinya gitu tuh ya. Ininya di sini dipasang aki gitu sama kita umpamanya gitu ya. Sini. Kemudian si paku payungnya di sini, di kertas, gitu ya, ini ya, sini. Ketika ini nyambung kesedot, tapi kalau dilepas, dia jatuh lagi, perluk ke bawah lagi. Kalau disambung lagi sama kita, kesedot lagi, ketarik lagi ke sana, lepas lagi, peluk, gitu ya. Oke, kita teruskan. Ini hapus saja ya. Nah. Ini cara kerjanya begini, perhatikan ya. 1, 2 ini pelatuk ya, pelatuk. Jadi dia di dalam itu ada pelatuk, ada yang nyebut platina, ada yang nyebut kontak poin, ada yang nyebut pelatuk. Saya sih lebih senang nyebutnya pelatuk atau kontak poin ya. Jadi yang satu begini, gitu ya. Yang satu di sini, gitu. Nah. Ini umpamanya ini nomor 1 ya. Ini nomor 2. Nah, ini nih sini nih mengandung besi. Sini nih mengandung besi. Si pelatuk ini nih mengandung besi ya. Biasanya ada centilannya gitu tuh ya, kayak magnet gitu. Mengandung besi. Ya. Biasanya lambangnya ininya ada titik-titik gitu tuh ya, situ. Ya udah ini jangan ada lambang dulu gitu ya. Nih, perhatikan ya, ketika ininya disambung ke sini, maka karena ini mengandung besi nih, si ini mengandung besi, maka kesedot oleh magnet. Nah, maka nomor 1 dengan nomor 2, ibaratnya kalau saklar gitu ya, nyambung ya, plek gitu. Nah, kalau ininya dikasih setrum sama kita ya, umpamanya ininya dikasih lampu gitu, kemudian di sininya PLN ya, PLN gitu ya, sini ini pasa ya, ini netral ya, 220 volt. Oke ya, sebelumnya saya kasih tahu bahwa kontak nomor 1 dengan nomor 2 ini tidak ada hubungan dengan kontak koil ya. Ini disebutnya kontak koil di plus minus ya, koil atau lilitan. Jadi si platina atau si pelatuk ya, atau si kontak poin ini di dalam itu berdiri sendiri. Kalau diukur pakai multitester nggak nyambung, nggak jalan, jojong-jojongan, dia jojong-jojongan. Sehingga koil mah bisa saja nampol setrumnya ya. Tapi kalau ini si pelatuknya ini, kalau memang dalam keterangannya itu umpamanya bisa digunakan AC katanya 220 volt sekian watt katanya, maka si poin atau kontak poin atau si pin atau si kaki 1 2 bisa dipasangin setrum 220.
Ya, jadi gini, oke. Begitu ini disambung, klek, dia narik, ketarik ya. Jadi gini nih biasanya gambarnya gitu tuh. Gambar lambangnya ketarik, klek, gitu. Tapi ini lambang doang ya, nggak ada besi, nggak ada apa. Sebetulnya nggak ada besi, nggak ada apa, cuma dalam penggambaran aja. Ketarik, set nih. Kalau dilepas, ya, gini ya. Kalau disambung, berarti dia ngegeser ke sini ya, ngegeser jadi klek gitu tuh, ngegeser ya, jadi lurus. Kalau dilepas dia mencengat lagi ke sana ya, mencengat lagi, set ke sini lagi. Karena ininya kayak per nih kayak pegas ya. Jadi kalau ada magnet ketarik, set ke sini, nah, maju dia ke sini, set jadi rata gitu. Tapi begitu nggak ada magnet dia ngejengat lagi, nah ngejengat lagi dia, nah begitu lagi ya. Nah ini yang kaki 4 ya, yang kaki 4. Kemudian ada yang kaki 5 ya, yang kaki 5. Biasanya yang kaki 5 itu yang satu di sini titiknya ini ya, biasanya di sini yang satu di sini gitu ya. Bisa saja penomorannya yang ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3 dari pabriknya ya. Kadang-kadang ada yang ini disebutnya common itu induk dia ya. Yang ini anaknya itu biasanya memang angka. Kalau anaknya sih biasanya angka 1, 2 gitu ya. Nah yang ininya common itu gabungan. Oke, saya contoh yang common ya, yang common. Oke. Nah nanti ada tulisannya di sini, ada umpamanya NC gitu ya, normally close singkatannya ya. Tulisannya normally closed ya, close gitu. Kalau yang satu nanti disebut NO, normally open. Nah, nanti akan saya terangkan apa normally open, apa normally close. Koil sama saja, koil mah ya begini-begini aja, koilnya sama aja. Penggambarannya dia begini, di sini 1, di sini 1, di sini 1 di dalamnya. Nah, yang ini common ya biasanya ya. Kemudian umpamanya yang ini nomor ini gini ya, set banyak gitu. NC ini nomor 1, ini nomor 2 dibalik ya. Yang ini NO, yang ini NC ya. Nomor 2 nomor normally close, ini normally open ya, biar gambarnya gampang. Apa sih normally close? Normally close itu dalam kondisi nggak ada setrum, koilnya nggak dikasih setrum, dia nyambung. Nah, gitu tuh. Jadi normally close itu dari common kalau diukur dengan multitester dengan NC tanpa ada koil, tanpa ada setrum koilnya dia nyambung. Ya, nyambung. Nih si pegas ini nih ya, si pegas ini nih bisa pindah-pindah nanti. Oke, nambung. NO normally open, artinya dia tidak nyambung dalam kondisi nggak ada setrum. Ya. Sekarang bagaimana kalau dikasih setrum? Set, disambung. Ini kan saya bilang kan ini kan narik ya gitu. Ini kan di sini ini mengandung besi nih, si gitunya tuh, si pegasnya. Maka ketika dikasih setrum dia ketarik ke sini, kesedot, pindah ke sini. Nah, ini putus. Nah, gitu. Makanya sekarang kalau ada setrumnya yang si normally open, yang angka 1, yang nyambung ya. Jadi normally close dengan normally open itu bedanya. Normally close dalam kondisi si coil tidak ada setrumnya ya, dia udah kontak
udah nyambung. Jadi kalau dikasih setrum udah bisa liwat gitu ya. Itu normally open ya, ini si NO, ini NO, ini NC, normally close. Si NO ini kalau nggak ada setrum, coilnya nggak nyambung. Begitu ininya dikasih setrum, set, ini justru dia pindah si pelatuknya ini ke sini, set gitu. Si normally close yang putus sekarang ya. Ya penggunaannya untuk apa ya terserah, pokoknya kerjanya begitu. Ketika nggak ada setrum, nyambungnya common ke NC, normally close. Ketika ada setrum, nyambungnya common ke normally open. Ini yang kakinya ada berapa? 5 ya, kaki 5. Kakinya 5. Kaki 5 itu kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Relay yang kaki 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi tadi kaki 4, kaki 5. Sekarang ada relay yang kakinya 6 ya. Kakinya 6 ya. Lebih serem lagi yang ini kakinya 6 ya. Nah gitu. 1, 2 namanya ya. Ini biasanya begini sih. 1 ini 2 gitu ya, 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4, kakinya 6 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang 2 itu selalu coil ya. Kalau yang coil itu biasanya beda gitulah di ininya juga, dikasih tandanya juga bukan angka biasanya ya, tapi kadang tulisan plus min. Tapi ada juga angka, tapi nanti dalam keterangannya, dalam lembar keterangannya umpamanya semua angka ya, 1, 2, 3, 4, umpamanya 5, 6 gitu ya, 6 yang umpamanya gitu. Biasanya nanti ada dalam keterangannya, itu di sampingnya, di bodinya ada keterangannya 5, 6 gitu ya, biasanya coil gitu. Nah ini juga ada normally close, normally open, ada di sini juga ada normally close, normally open. Umpamanya 1 dengan 2 itu adalah normally open, biasanya dikasih tahu di samping bodinya ini ya. Jadi kalau gini relay itu tidak ada di samping, di sininya ini ada tulisan-tulisan sama lambang-lambangnya ya, lambangnya. 3 dan 4 umpamanya normally close. Nah, gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara ininya, cara kerjanya? Nah, ini cara kerjanya. Sama aja ininya apa besinya begini-gini juga. 1 dan 2 normally open. Ini NO berarti ya, 1 dan 2 normally open. 3 dan 4 normally close. Ini NC ya, normally close. Nah, biasanya gambarnya begini, gitu tuh kakinya tuh, gitu. Kemudian di sini juga gini, tuh. Ya, 1 dan 2 normally open, 1 dan 2 normally open. Berarti dia ininya ke sini gitu, terenggang sedikit ya, renggang sedikit ya, renggang sedikit. 3 dan 4 itu normally close, 3 dan 4 ini nyambung gitu. Tuh, ini nggak nyambung, ini nyambung ya, normally close. Normally close 3 dan 4 berarti nyambung ya. Ini kalau ini ibaratnya dikasih kabel gitu ya. 3 dan 4 dikasih kabel nyambung. 1 dan 2 normal open enggak. Nah sekarang bagaimana kejadiannya? Kalau ininya dikasih setrum, set gitu, maka kan ketarik dia nih, ketarik sama magnet, set ke sini. Maka ini jadi normally close, yang ini set, yang 2. Nah 1 dan 2 ini jadi close, yang ini ngejengat sedikit, ngebuka, set. Nah gitu, jadi gantian ya. Kalau tadi 3 kakinya ya gini,
Ya gini, yang sebelumnya ininya pindah kan, kalau ditarik ke sini ini lepas, kalau nggak ada setrum dia pindah ke sini, kalau ini double ya. Jadi kalau ada setrum yang ini, kalau nggak ada setrum ini nyambung kan, pegas dia kayak per gitu, jadi tek ke sana, ini lepas. Tujuannya apa ini yang 6 ini? Maksudnya kalau kita menyambungkan sesuatu yang tidak boleh, kalau gini kan, kalau ini kan istilahnya induknya satu, ya, istilahnya ini anaknya 2. Kalau ini masing-masing benar-benar masing-masing benar-benar gitu ya. Yang 3 dan 4 punya jalur khusus, umpamanya menghidupkan apa. 1 dan 2 punya jalur khusus. Kalau ini kan jalur induknya 1. Kalau ini masing-masing gitu ya. Nah, ya udah ya, jadi relay yang sejauh ini yang saya pernah pasang itu yang kaki 4, yang awal tadi itu ya, kaki 5 dan kaki 6 ya. Nah, si koil ini ada tulisannya. Kalau tulisannya 6 pol ya pakai 6 pol, jangan pakai 9, kebakar koilnya. Kalau tulisannya 9 pol, ya pakai 9 pol. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau 12 ya 12 ya. Ada di pabrik ditulis. Umpamanya 56 koil, kemudian ada tulisannya dia koil, umpamanya 12 pol DC. Ini kenapa ada plus minusnya, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik dia bukan narik, ngedorong ke sana ya. Umpamanya gini nih, rusak nggak? Nggak rusak nggak apa. Umpamanya si plus minusnya ditukar. Gini, si min disambung ke plus, si plus disambung min. Si batang magnet ini bukannya narik, malah dia ngedorong ke sana, gitu. Ngedorong ke sana. Ya, jadi begitu dipasang nggak hidup, jangan langsung semaput. Lihat dulu plus minusnya bener nggak gitu. Kalau kebalik bukan rusak tapi malah ngedorong. Kalau ngedorong gini, umpamanya gini, ya nggak kontak lah. Ya gimana? Ngedorong ini udah kontak, ini udah ngebuka. Makanya ininya harus benar, plus dan min, gitu ya. Nah adanya dot ke sini, gitu ya. Narik tak, nyedot ya. Nah, ibaratnya dia ini lurus nyambung klek gitu ya, yang ini ngecengat sedikit cet gitu bukan ya. Ini yang kaki 6 dah komplit ya, jadi kaki 4, kaki 5, kaki 6 gitu ya. Nah, saya kira udah cukup ya. Demikianlah keterangan mengenai relay. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini, atau belanja melalui link online ya, belanja online melalui link yang ada pada deskripsi. Dengan Anda berbelanja melalui link yang ada pada deskripsi, maka Anda sudah ikut berdonasi untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Karena dengan Anda berbelanja melalui linknya itu link Shopee ya, karena saya kerjasama dengan Shopee, maka saya mendapat komisi. Sampai jumpa pada video berikutnya.